ada kaidah yang menegaskan kalau manusia itu nggak mendapatkan kecuali yang ia apa? Usahakan atau ia kerjakan. Dalam surah apa? An-Najm ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, atau wa laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an itu maksudnya ay annahu. Annahu itu haknya namanya dhamir sya'an, Mbak. Niki Jawa memaknai annahu stuhune kelakuan. Kelakuan itu apa? Kelakuanmu. Tapi kelakuan itu sebenarnya apa? Bicara tentang sesuatu yang fakta gitu. Bukan kelakuanmu ya. Makanya asyhadu alla ilaha illallah stuhune kelakuan ora ono pangeran kejaba Allah. Itu mana nih dalam, Pak? Saya waktu kecil itu nggak tahu, Pak. Yo tak bertanya. Setuh ini kelakuan ini apa tuh? Kan kelakuan kelakuan itu menunjukkan dhamir sya'an. Dhamir apa? Dhamir sya'an. Wa an ay annahu laisa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya masa itu min khairin dari kebaikan. Falaisa lahu min sa'i ghairihi al khaira syai'un. Kalau ada orang lain melakukan kebaikan untuknya, maka tidak sampai kepadanya. Itu maksudnya apa? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ini penjelasannya Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain yang umum dibaca di pesantren. Tapi ayat ini itu masih dikecualikan dengan hadis yang bicara tentang apa, Pak? Investasi akhirat, yaitu hadis apa? Idza mata al-insan atau ibnu Adam. Ada hadis Abu Hurairah yang jenengan sudah hafal. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salatin, atau idza mata ibnu Adam. Sama, Pak. Ibnu Adam mau disebut insan itu muradif atau sinonim. Ibnu Adam dihubungkan pada sosok Adam. Kalau insan, kenapa, Pak? Sumia al-insanu insanan apa, Pak? Linisyanihi, karena suka lupa. Dalam Sulam Sapinah, Pak, yang pernah belajar belas ya. Karena asli Muhammadiyah itu, Pak. Enggak belajar apa Sulam. Sawina al-insanu mahalal khata' wa nisyan, itu dalam Sulam Sapinah ada, Pak, yang di Sulam Taufik terakhir itu ada itu. Itu al-insan karena apa, Pak? Likathrati nisyanihi, karena suka lupa itu. Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia itu meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Kan berarti ini mengecualikan ayat tadi, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Bagaimana dia sudah tidak bisa sa'a atau sa'yun itu melakukan usaha, tapi kok amalnya masih mengalir. Berarti hadis ini mentaksis atau mengecualikan. Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa, Pak? Amal jariyah. Contohnya apa? Bangun sumur, bangun masjid apa, Pak? Musola, sekolahan. Apalagi, Pak? Semuanya ya. Kalau kita simpelkan bahasanya, amal jariyah itu apa, Pak? Sedekah jariyah itu apa? Apa, Pak? Bahasa yang simpel, Pak. Simpel. Komprehensif, simpel apa? Sedekah jariyah itu ya wakaf. Nah, makanya jangan lihat Bulughul Maram, Ba'abul Waqfi. Dasarnya apa? Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalasin. Shadaqatin jariyatin itu al-waqfu wa waqaf. Itu bahasa simpelnya gitu.
Ketika kita bicara sedekah jariyah ya bicara wakaf. Jenengan tadi menyebutkan bangun masjid, bangun jalan, bangun musola, bangun sekolah. Bahasa simpelnya apa? Ya wakaf itu kan itu. Kan itu. Makanya hadis ini diletakkan di bab wakaf. Diabetes sama Pak. Kalau jenengan baca Kitabul Waqfi, diabetes jilid 1. Nanti dasarnya hadis Abu Hurairah yaitu idza mata ibnu Adam atau idza matal insan. Terus Bapak wakaf dalam sejarah Islam siapa Pak? Bapak wakaf siapa? Abu Bakar. Ada jawaban lagi Pak? Umar. Ada apa lagi Pak? Utsman. Siapa lagi? Ali. Jangan-jangan enggak semuanya enggak masuk itu. Kalau Bapak kepanitiaan kurban siapa? Siapa Pak? Sing jenengan kemarin itu. Siapa? Oh jenengan baru selesai. Leci itu sudah Bapak kesekian Pak itu. Kalau dihitung sudah nomornya berapa itu? Yang pertama kali. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan apa? Amaroni an aquma ala budnihi. Amaroni Rasulullah SAW an aquma ala budni. Rasulullah menyuruh aku untuk apa Pak? Untuk mengelola, untuk mengurusi unta korbannya yang jumlahnya 100 itu. Wa an uqassima luhumaha. Dagingnya suruh bagikan. Wa juludaha, kulitnya. Wa jilalaha, aksesorisnya. Kepada siapa? Alal masakin, kepada orang miskin. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bisa menjadi tadi Pak, mentaksis wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jenengan sudah tidak bisa sa'yun, sudah meninggal, tapi ilmunya masih bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, contohnya apa? Ya banyak, meskipun hanya mengajarkan apa Pak? Alif Ba'ta. Alif Ba'ta itu menjadi pondasi dari ilmu-ilmu yang lain. Meskipun ngelotok alfiyah, tapi alif ba'tanya belum beres kan nggak bisa Pak itu. Berarti kalau orang bisa alfiyah Ibnu Malik berarti nggak lepas dari kontribusi guru waktu kecil kan yang mengajarkan apa? Alif ba'ta. Nggak mungkin bisa sampai selevel alfiyah Ibnu Malik tanpa dikasih pondasi apa? Alif ba'ta. Itu termasuk jenengan mengajarkan Al-Fatihah jenengan itu. Itu sampai jenengan meninggal tetap apa Pak? Dapat pahala. Setiap jenengan sholat dia baca Al-Fatihah atau enggak? Ini penting Pak, jangan dipahami kiai itu yang kayak saya ngaji kayak sudah tua-tua ini. Yang jenengan habis ngaji pulang lupa. Kiai yang di TPA itu Pak yang ngajarin jenengan Al-Fatihah itu tiap jenengan apa? Sholat apa? Dapat pahala. Kalau saya jenengan saya ajar pulang lupa. Tapi kalau dibandingkan levelnya tinggi mana Pak? Guyon Pak. Yo level tinggi sini tuh Pak mengajarkan Al-Fatihah, tapi pahalanya kan di sisi Allah gitu loh. Itu jangan dilupakan itu maksudnya. Jasa apa? Guru yang mengajar kita meskipun Al-Fatihah yang setiap kali kita baca pasti dapat pahala. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan untuk orang yang meninggal tadi. Ini menarik hadis ini, karena ketika menyebutkan anak itu disifati apa? Soleh. Dan anak soleh yang ia lakukan apa? Mendoakan. Kalau anak toleh, soleh itu kan lawannya toleh. Makanya jadi bahasa Jawa tolah toleh. Tolah toleh gak cetopopo Pak. Anak yang gak soleh berarti gak cetopopo terhadap jasanya orang tua. Nilai makna filosofinya kan gitu Pak. Makanya wong Jawa kan yo pinter Pak.
menyebut anak yang menyebut orang nggak tahu apa Pak? Tolah itu nggak tahu balas jasa gitu. Orang tua yang punya jasa yang luar biasa, ya hanya toleh Pak, nggak tahu terhadap jasa orang tuanya. Makanya di sini dikatakan awaladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh, anak yang soleh itu pasti yad'u lahu, mendoakan orang tuanya. Makanya cirinya anak yang soleh sederhana Pak. Ketika orang tuanya meninggal itu ingat. Kalau ditakoi apa Pak? Ayah atau ibu Pak itu mbok itu ibu wis gak iling. Ini berarti soleh atau enggak Pak? Tolah itu. Kan sederhananya itu ya. Nah, sehingga hadis ini yang mentaksis